Halo, hari ini aku hendak berbagi kesaksian dan penglihatan yang Tuhan Yesus izinkan aku melihatnya. Pada saat aku sedang berdoa seperti biasanya di jam-jam khususku dengan Tuhan, aku boleh melihat Tuhan Yesus seperti wajahnya saja, dan Tuhan Yesus berulang kali melihatku dan tersenyum. Beberapa kali aku melihatnya dia sedang tersenyum, dan seperti dia melebarkan tangannya, Tuhan Yesus Kristus mengatakan, "Anakku, aku mengasihimu, dan aku ingin engkau terus hidup kudus bagiku. Dan teruslah bercahaya bagiku, yang terus bercahaya bersinar di dalam dunia yang gelap ini. Terus sampaikan kebenaranku, katakan bahwa aku kudus. Oleh sebab itu, kuduslah kamu, umatku, domba-dombaku, domba-domba pilihanku, mempelai pilihanku. Teruslah hidup kudus dan bercahaya bagiku. Hai umatku, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Aku Tuhan Allahmu, Tuhan Yesus Kristus, aku kudus, dan aku yang benar." Nah, bagi kebanyakan orang, konsep kekudusan itu hanyalah tentang bagaimana menjadi orang yang baik secara moral. Jadi, Tuhan itu kudus karena Dia sempurna secara moral. Tapi dalam Alkitab, konsep kekudusan itu lebih besar dan lebih kaya maknanya. Apa yang sesungguhnya digambarkan adalah bagaimana Allah merupakan kekuatan kreatif di balik seluruh alam semesta. Dia adalah satu-satunya kekuatan yang mampu menciptakan dunia ini penuh dengan keindahan dan kehidupan. Jadi semua kemampuan inilah yang menjadikan Allah itu benar-benar unik. Dan itulah arti kata kudus. Dan dengan cara yang sama, ada sebuah paradoks di pusat kekudusan Allah sendiri. Karena jika Anda cemar, hadiratnya berbahaya untuk Anda. Itu bukan karena hadiratnya yang jahat atau kejam, tapi karena hadiratnya itu terlalu baik untuk kita. Dan kejadian pertama yang menggambarkan hal ini terjadi dalam kisah Musa dan semak duri yang menyala. Saat itu, Allah berkata kepada Musa untuk melepaskan kasutnya, karena ia berdiri di atas tanah yang kudus. Musa menutupi wajahnya dalam ketakutan, dan Allah berkata, "Jangan mendekat, ini benar-benar sungguh dahsyat." Sesungguhnya kekudusan Allah yang dahsyat itulah yang digali lebih dalam lagi. Seperti dalam kisah bait suci umat Israel, yaitu tempat utama di mana hadirat Allah yang kudus itu berada. Dan di tengah bait suci itu, terdapat ruangan yang disebut Ruang Maha Kudus. Disinilah pusat hadirat Allah. Dalam Alkitab, solusinya adalah Anda perlu menjadi suci. Yang harus dilakukan untuk menjadi suci kembali, sehingga mereka dapat memasuki bait suci lagi. Kita akan menemukan kisah tentang seorang nabi bernama Yesaya. Ia mendapat penglihatan yang aneh ketika ia berada dalam bait suci, tepat berada dalam hadirat Allah. Jadi serafim itu terbang dengan sebuah bara panas, kemudian menyentuhkannya pada bibir Yesaya dan mengatakan sesuatu yang sangat aneh. "Kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Sekarang, di sini ada sebuah konsep baru tentang bara, sebuah benda yang sangat kudus dan murni, dan menyentuh Yesaya, lalu memindahkan kemurnian itu kepadanya. Yesaya tidak dibinasakan oleh kekudusan Allah, justru dia diubahkan oleh bara itu. Maksud saya, makna yang ditimbulkannya ini sangat besar. Lalu berkembang lagi, kali ini dari nabi yang lain, Yehezkiel. Dia mendapat penglihatan ketika dia berdiri di bait suci, dan dia melihat air menetes keluar dari sana, lalu berubah menjadi aliran sungai, kemudian menjadi sebuah sungai yang dalam yang mengalir melintasi padang gurun dan meninggalkan jejak-jejak berupa pepohonan hijau di belakangnya menuju laut mati, dan membuat semuanya segar dan hidup. Kekudusan Allah di sini justru keluar dari bait suci dan membuat segalanya murni, serta menghidupkan mereka semua. Yesus seperti bara yang kudus dalam penglihatan Yesaya. Benar, dan Yesus menyatakan bahwa Dia adalah wujud manusia dari kekudusan Allah itu sendiri. Bagian akhir dari Alkitab ditutup dengan sebuah penglihatan akhir tentang kekudusan Allah. Kali ini melalui seorang pria bernama Yohanes. Dalam penglihatannya, kita melihat dunia ini dijadikan baru seutuhnya. Seluruh bumi menjadi bait sucinya Allah, dan sungai Yezkiel ada di sana, mengalir keluar dari hadirat Allah, membenamkan semua ciptaannya,
menghapus semua kecemaran, dan menghidupkan semuanya kembali. Aku ingin engkau terus hidup kudus bagiku, dan teruslah bercahaya bagiku, yang terus bercahaya bersinar di dalam dunia yang gelap ini.